Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik remaja yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan setianya kepada kita. Kita dapat melewati hari demi hari sehingga satu minggu berlalu kita bisa lewati dan kita ketemu kembali dalam minggu ini. Ini adalah minggu yang terakhir dan sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Desember dan kita memasuki saat-saat Natal, yaitu memperingati kelahiran Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada saat ibadah ini saya mengajak kita untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Mari kita untuk datang di hadapan Tuhan, menaikkan setiap pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak kami sembah. Dalam hidup kami, kasih-Mu tidak pernah bisa kami hitung. Terima kasih Yesus. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian ini. Mari kita sama-sama mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Mari kita semua naikkan pujian ini dari awal. Kita naikkan pujian ini sebagai pengantar kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan lebih sungguh lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Kak Victor. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom remaja, GKST Fata Palu, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kembali lagi bertemu dalam ibadah online kita pada saat ini. Dan saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Sebelum kita sharing bagian firman Tuhan ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ada sukacita yang boleh kami rasakan pada saat ini Tuhan, di mana boleh ada lagi waktu kesempatan bagi kami untuk merenungi bagian firman Tuhan. Tuhan kiranya masuk dalam hati dan pikiran kami agar kami boleh benar-benar fokus dalam perenungan firman Tuhan ini. Kau memberkati juga hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini yang menyampaikan pemberitaan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati juga pendengar yang menonton video ini Tuhan. Biarlah terberkati melalui bagian firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Mari masuk dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sahabat remaja semua, saya mau cerita dulu sedikit mengenai sahabat remaja semua. Saya dulu mau cerita sedikit tentang pertemuan saya dengan kawan lama saya ya. Kawan lama saya ini atau teman saya ini terakhir kami ketemu waktu lulus SMA. Kami berpisah dan kami bertemu ulang belum lama ini. Dan kami bertemu berbicara layaknya seorang teman. Di tengah pembicaraan kami, lalu teman saya ini mengatakan kepada saya, kamu ini tidak pernah berubah ya? Saya bingung dan saya diam ya saat itu. Dan saya katakan kepada dia, tidak berubah bagaimana? Lalu dia menjawab kepada saya, sifat-sifatmu itu tidak berubah ya, masih begitu terus. Menarik ya untuk ditelusuri, sifat-sifat apa yang saya belum bisa ubah. Ya, dari perbicaraan dengan kawan saya ini ya, dia mengatakan kepada saya, kamu itu tidak berubah ya. Apanya yang tidak berubah ya? Mungkin dulu ya waktu SMA ya kami ya sering bisa dikatakan sering nakal bareng ya. Mungkin sampai saat ini ya dia katakan seperti itu ya. Mungkin itu yang belum bisa saya ubah dalam kehidupan saya ya. Meskipun sudah menerima Tuhan ya. Begitu juga banyak orang Kristen di sana ya, di luar sana ya, termasuk saya juga tadi ya. Menjadi orang Kristen itu meskipun sudah hidup baru, ada yang belum bisa diubah dalam kehidupannya ya. Baik itu karakternya atau sifat buruknya yang belum bisa diubah dalam kehidupannya ya. Mungkin kawan saya ini bicara kamu itu ya karena dulu waktu SMA mungkin karena saya sering bermain ya, sering bermainkan orang ya, mungkin humor begitu ya. Dan dia mengatakan kepada saya seperti itu, kamu itu tidak bisa berubah ya, belum berubah ya. Nah, mari kita baca dalam mari kita buka Alkitab kita dulu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita buka. Saya bacakan ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita adalah memang ciptaan baru. Tetapi masih ada yang lama itu dalam diri kita yang masih mungkin tertinggal ya, dalam diri kita. Nah, yang lama itu mungkin saya kasih contoh ya, yang masih tertinggal dalam diri kita ya. Mungkin kita masih sering marah-marah ya, emosian, yang belum bisa dapat kita ubah di
kehidupan kita, sifat-sifat kita yang masih lama itu yang tertinggal ya. Atau mungkin kita dalam perkataan kita yang sering mengatakan dalam remaja itu sering biasa kata-kata kotor ya, yang belum bisa kita ubah dalam hidup kita. Nah, itu yang masih ada tertinggal dalam hidup kita ya. Meskipun sudah banyak orang Kristen sudah diproses dan sudah bisa merubahnya, tetapi masih ada juga sebagai orang Kristen yang sudah terima dalam Tuhan, yang sudah hidup dalam Tuhan, masih belum bisa meninggalkan kehidupan yang lama itu ya. Seperti contohnya tadi yang saya bilang, sering emosian, marah-marah, mengeluarkan kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang Kristen itu harus berubah ya. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 2. Saya bacakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sekali lagi saya bacakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, ya. Mungkin karakter kita yang lama itu yang harus kita ubah, yang masih tertinggal dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak orang Kristen, ya, termaksud saya, itu sulit untuk berubah, ya, atau tidak mudah untuk berubah. Yang pertama, orang Kristen itu sulit untuk berubah, yaitu karena cara pandangnya pada Tuhan itu keliru. Kamu mau berubah, ya, kamu serahkan semua perubahan itu terhadap tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab diri kamu. Sehingga ketika kamu tidak berubah, ya, kamu salahkan Tuhan, ya. Contohnya seperti ini ya, dalam kehidupan remaja, kamu mau bilang, "Tuhan, saya mau berubah tentang kebiasaan buruk saya yang mengatakan kata-kata yang kotor," ya. Tetapi dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu tidak berubah, ya. Lalu kamu salahkan Tuhan. Kamu bilang, "Tuhan, kenapa saya tidak berubah?" Ya. Bukan seperti itu, teman-teman. Perubahan itu terdapat dari dalam diri kamu, ya. Kamu sendiri yang rubahnya, bukan tanggung jawab Tuhan, ya. Sehingga ketika kamu tidak berubah, kamu salahkan Tuhan. Tidak seperti itu, ya. Jadi perubahan itu adalah tanggung jawab dari dalam diri kita sendiri, ya. Perubahan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk berubah diri kita? Yaitu pada ayat yang pertama, ya, dalam Roma 12 ayat pertama. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di situ dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi, perubahan itu dalam kehidupan kita, yaitu dari dalam diri kita sendiri, yaitu ketika kamu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, sepenuhnya mempersembahkan tubuhmu, itu dikatakan, yaitu hidupmu kepada Tuhan. Ketika kamu mau taat dan ketika kamu mau berserah, maka perubahan itu akan tercermin dalam kehidupan kamu, ya. Itu adalah cara pandang yang salah dan keliru. Kita berpikir bahwa yang merubah itu tanggung jawab Tuhan. Sebenarnya bukan. Yang merubah itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Itu yang kenapa kita sulit untuk berubah. Yang kedua, kenapa kita
sulit untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita yang masih tertinggal dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah karena kebiasaan buruk kita atau karakter kita itu sudah menjadi darah daging di hidup kita, ya, atau sudah terikat erat dalam hidup kita, ya. Contohnya ya, seperti kecanduan pornografi, game, atau rokok dalam kehidupan remaja, atau yang lebih parah lagi narkoba, ya. Itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehingga kita sulit untuk merubahnya, ya. Kita untuk melepaskannya itu sulit, ya. Mungkin ketika kita sudah menerima Tuhan, kita sudah, tetapi hal itu masih terus kita lakukan, ya, seperti pornografi, ya, canduan pornografi. Ketika kamu merasa bosan, jenuh sendiri, ya, kamu buka lagi situs-situs porno, ya. Nah, itu sudah menjadi bagian dari dalam hidup kita. Justru tubuhmu itu meminta apa yang menjadi kebiasaanmu. Itu yang sulit kita ubah dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, tentunya Tuhan tidak mau diam tentang kehidupan lama kita, ya. Ada cara Tuhan untuk mengubah kita, untuk mengubah karakter kita, ya. Ketika kita sudah menerima Tuhan dan kita mau katakan kita akan berubah, Tuhan akan memberikan atau menguatkan kita, ya, lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dia mau lepas dari keterikatan pamannya rokok, ya. Ketika dia bertobat dan saat itu dia langsung berubah dan tidak lagi merokok sampai saat itu dan tidak mau pernah sentuh lagi rokok itu, ya. Nah, ada juga yang butuh proses, ya, yang dia selalu jatuh dalam perubahan kebiasaan buruknya, ya, menunjukkan kehendak Allah, ya, kepada dia. Ketika dia jatuh terus, ya, dia sulit untuk berubah, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang menunjukkan kehendak Allah, ya, yang dikatakan tadi, yang baik, dan yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, ya, untuk menunjukkan kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi kita bisa membedakan manakah yang baik, manakah yang buruk. Kebiasaan lama kita yang mungkin buruk, Roh Kudus akan mengarahkan kita, menunjukkan ke kehidupan kita. Di sini jalurnya, ini salah, itu tidak, ya. Nah, Roh Kudus yang akan menunjukkan kepada kita. Dan kedua, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan juga bagi kita, ya. Ketika kita sulit untuk berubah, ya, ketika kita masih dalam proses perubahan itu. Tapi ingat teman-teman, pada bagian ini saya mau sampaikan, ya. Dalam perkataan saya tadi, yang merubah kita itu seharusnya diri kita sendiri. Nah, dan ada peran juga Roh Kudus dalam perubahan itu. Dan ingat, ketika kita sudah bisa berubah, ya, jangan pernah kita bermegahkan diri kita seakan-akan itu usaha kita sendiri, ya. Kita lupa dengan Tuhan, ya. Ketika kita umpamanya sudah berhenti dari kecanduan pornografi, ya, justru kita bermegah, saya sudah berhenti dari pornografi ini. Jangan bermegah seperti itu, teman-teman. Justru ketika kita berubah dengan bantuan Roh Kudus, maka itu yang benar-benar dikatakan perubahan dari karakter Kristen, ya. Jadi jangan kita sombong, itu karena kekuatan diri kita sendiri. Kalau tanpa bantuan Roh Kudus, kita tidak akan juga bisa berubah, ya. Meskipun Tuhan minta perubahan itu dari
dalam diri kita. Nah, dari dalam diri kita ketika kita mau berserah dan taat kepada Tuhan, maka perubahan itu akan muncul dari dalam diri kita. Nah, dan yang terakhir, saya mau sampaikan kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk dalam perubahan kehidupannya atau perubahan karakternya yang sulit untuk diubah. Ketika kita sulit untuk mengubah karakter kita, maka saya mau katakan 3 bagian supaya kita benar-benar berubah dan ditolong oleh Tuhan dalam perubahan hidup kita. Yang pertama saya mau bilang, ketika kamu sulit untuk berubah, maka yang pertama yang kamu lakukan, akui saja, kita ini memang bermasalah. Kita ini, kelemahannya kita, mungkin di sini ya, kelemahan kita sulit berubah, mungkin di kecanduan pornografi ya, kita sulit untuk berubah itu. Akui saja ya, bahwa kamu itu memang bermasalah di situ. Nah, ketika kamu mengetahui kelemahan kamu, maka dengan sendirinya kamu akan memperbaiki kelemahan itu ya, dari masalah yang ada ya, dari masalah kamu itu ya. Jadi dengan sendirinya kamu bisa memperbaikinya ya. Akui saja bahwa memang saya ini bermasalah di sini. Saya ini sulit untuk merubah sifat saya atau karakter saya di sini. Nah, ketika kamu mengakui itu, ya, maka yang kedua, kamu butuh penolong untuk merubahnya. Ya. Penolong itu ada 2. Ya. Yang pertama itu penolong dari Tuhan. Kamu minta Tuhan untuk menolong kamu. Yang kedua, dari orang lain. Ya. Tuhan akan memberikan orang lain kepada kamu untuk menegur kamu atau bahkan membimbing kamu dalam merubah karakter hidup kamu. Dan yang ketiga, ya, kalau kamu sulit untuk merubah dari kebiasaan buruk kamu itu, maka rubahlah sedikit demi sedikit, ya. Contohnya seperti apa merubah sedikit demi sedikit? Kebiasaan buruk kamu atau karakter hidup kamu yang belum bisa berubah, kamu mungkin dendam. Ada orang lain yang sakiti kamu ya, sampai kamu sakit hati sekali ya. Maka yang saya mau bilang, rubahlah sedikit demi sedikit. Maksud saya seperti ini. Kalau kamu belum bisa memaafkan dia yang kesalahan terbesarnya yang membuat kamu sakit hati, maka cobalah maafkan kesalahan yang kecilnya saja dulu. Ya. Hari ini masalah kecilnya lagi saja dulu kamu maafkan. Besoknya kamu maafkan lagi yang lain. Ya. Maka lama-kelamaan ketika kamu memaafkan sedikit demi sedikit, maka kamu bisa merubah rasa dendam itu menjadi sukacita dalam kehidupan kamu. Ya. Dan kalau kamu tidak bisa merubahnya itu, maka jangan dulu memaafkan langsung satu kali kesalahan yang besarnya itu. Tidak, tetapi ubahlah, maafkan dulu kesalahannya sedikit demi sedikit. Maka ketika lama-kelamaan, maka kamu bisa memaafkannya. Nah, baiklah, demikian pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan kami boleh menyelesaikan dari sharing bagian firman Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan pada saat ini mungkin hanya sebagian kecil, tetapi kami boleh mengerti dan boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak remaja dalam merubah karakter kami, sehingga ketika kami dalam kehidupan kami boleh menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan dan merubah karakter kami yang lama itu, dan Tuhan mampukan kami dalam merubahnya semuanya itu. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati
ibadah-ibadah kami berikutnya, dan Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami boleh mencerminkan bagaimana anak-anak remaja yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan, demikian saja ibadah kita pada saat ini. Kiranya damai dan sejahtera yang selalu ada bagi kita, dan kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar itu terus melekat dalam hati kita dan menjadi kekuatan dan pengharapan iman kita dalam melewati hari-hari kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.